Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita ada lagi dalam edisi Renungan Harian Keluarga di hari ini. Sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, Bapa di sorga, karena Engkau kepala gereja kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang melingkupi setiap kami, supaya firman diberitakan dalam tuntunan Tuhan. Kami yang mendengar, memahami, memberlakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, bacaan firman di hari ini, Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16 berkata, "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang paling mendasar dalam kehidupan kekristenan adalah pengakuan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nama Kristus berasal dari bahasa Yunani Kristos, artinya yang diurapi. Dan dalam bahasa Ibrani, yang diurapi itu disebut Mesias. Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, Yesus Kristus akan membukakan jalan perdamaian antara manusia dengan Tuhan yang terputus karena dosa. Sebagai nabi, Yesus Kristus akan mengajarkan umatnya tentang jalan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Sebagai raja, Yesus Kristus akan memerintah dan menjadi raja atas Israel dan atas semua orang. Selanjutnya, pengakuan tentang anak Allah yang hidup menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Anak menunjukkan kemanusiaannya dan Allah menunjukkan keilahiannya. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 katakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Saudaraku, Simon Petrus adalah seorang murid Yesus yang berani, bersemangat, suka tampil berbicara di semua kesempatan, dan cepat memberi respons terhadap segala sesuatu yang Yesus katakan. Ketika Yesus bertanya tentang siapa dirinya kepada murid-muridnya, maka Simon Petrus memberi jawaban yang singkat, namun bermakna, benar, dan tepat sasaran. Jawaban ini juga berisi pengakuan iman yang luar biasa kepada Yesus Kristus itu sendiri dan kuasanya. Dan inilah juga kiranya yang menjadi pengakuan percaya setiap orang Kristen. Pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup.
kiranya lahir dari hati yang tulus dan bukan sebatas kata-kata saja. Pengakuan percaya kita kepada Yesus Kristus kiranya bukan berdasar pada apa kata orang, tapi dari pengalaman pribadi kita yang benar-benar terbuka dan tertuju kepada Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kasih dan kesetiaannya, mengampuni dan menyelamatkan, serta menganugerahkan kita kehidupan kekal. Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi kita. Pengakuan percaya itu kiranya nampak dalam tutur kata dan gaya hidup kita yang semakin hari semakin menjadi serupa dengan kehendak Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami puji dan sembah Engkau. Kami tinggikan, muliakan dan agungkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah, penguasa di sorga dan di bumi. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami puji dan agungkan. Kami berterima kasih untuk waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memahami kebenaran firman ini dengan baik, supaya pengakuan percaya kami kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, itu benar-benar sebagai pengakuan yang lahir dari hati nurani kami dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, dan bukan hanya sebatas pada pengakuan, tetapi itu nampak terwujud dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Kami akan terus berupaya membenahi diri supaya semakin hari hidup kami semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Sebab itu anugerahkanlah hikmat dan pengertian kepada kami semua, supaya kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, kami mempercayakan segenap hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Diberkatilah pribadi dan keluarga kami dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Suami, istri, orang tua dan anak-anak. Tapi juga diberkati persekutuan gereja Tuhan, secara khusus yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, seluruh pelayan Tuhan yang Engkau utus melayani di jemaat ini. Biar Tuhan selalu pakai dengan hikmat-Mu, dapat melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan baik berdasarkan takut akan Tuhan. Diberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin kami yang ada di Sulawesi Utara, gubernur dan wakil gubernur, bahkan yang ada di kota Manado, wali kota, wakil wali kota, dan jajaran pemerintahan yang ada, supaya dapat melakukan tanggung jawab kepemimpinan dengan baik. Tapi juga semua kami yang telah mengikuti renungan harian keluarga ini, Engkau berkati hidup pribadi, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan kami. Secara khusus tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike, biar Engkau berkati dan Engkau terus pakai untuk melakukan pelayanan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kasih, pimpinan, dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah pelayanan firman dalam renungan harian keluarga hari ini. Terima kasih untuk semua yang selalu tekun dan setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari YouTube Gemi Bukit Moria Rike. Kita percaya bahwa sebagaimana kata firman, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.